بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي radhiyallahu anhum الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautil a'zam qutubil alamin sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim
fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Mbah Keneng, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandung, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was sihhah was salamah wal afiyah wal barakah
wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang sudah mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rizki yang banyak, yang halal dan barokah. Apa yang mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihin niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 263, yang pakai cetakan kitab berapa? Nomor 69, benar itu? Iya. Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Ipul udah ketemu? Bang Udin udah? Bang Jabal udah? Bang Hendrik udah? Bang Sarip udah ketemu Bang Sarip? Kemarin mau merebuk mana Bang Sarip? Hah? Apaan? Oh. Pak Ridwan udah ketemu udah? Kang Rusim udah? Kong udah ketemu Kong? Itu kitabnya kecil amat sih Kong. Laptop mana laptop? Bang Andi udah ketemu? Bang Hoir udah? Bang Arif udah ketemu? Bang Pakih udah? Bang Tonah udah ketemu Bang Tonah? Bang Heri udah? Bang Hakam udah ketemu? Kong Joman udah? Pak Juju? Saya Nasir udah? Samping Oman siapa itu? Samping Oman? Siapa? Rido. Rido. Orang sono rokok.
Hasan mukanya sering lihat. Namanya lupa. Apaan kok? Kemana gerah amat ini ya? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ammal jannatu wan naru fata'ammal bihima ayataini min kitabillahi ta'ala. Ihdahuma qauluhu ta'ala wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Wa qala ta'ala hikayatan an akharina rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala sa'u fiha wa la tukallimun. Wa ammal jannatu wan naru, adapun kisah yang berkaitan dengan surga dan neraka yang dapat membangkitkan khauf dan roja di dalam hati kita, fata'ammal bihima, maka renungkanlah dengan keduanya, ayataini min kitabillahi ta'ala, dua ayat yang terdapat di dalam kitabullah. Ihdahuma, salah satunya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah dan Tuhan mereka memberikan minum untuk mereka minuman yang suci. Inna hadza kana lakum jazaa'a, sesungguhnya ini bagi mereka merupakan balasan. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah apa yang kalian kerjakan mashkura, itu akan dibalas oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, nanti akan kita terima balasannya. Nah, salah satunya balasan yang Allah berikan buat orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya, yaitu diberikan minum dengan air yang suci. Air yang tidak pernah tersentuh oleh orang-orang yang kotor. Udah tuh jelas. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hikayatan an akharina, dalam rangka menceritakan kelompok yang lainnya. Kalau tadi ayat pertama Allah mengkisahkan orang-orang yang menjadi penghuni surga. Nah, ini ayat ini Allah mengisahkan kelompok lainnya yang jadi penghuni neraka. Baru mulai Bang Maruf, kemana udah mangap aja. Apa Pak Ridwan? Rabbana akhrijna minha,
Wahai Tuhan kami, keluarkan kami darinya, dari neraka. Fa in udna, jika kami mengulangi perbuatan kami yang dulu, fa inna zolimun, maka sesungguhnya kami tergolong orang-orang yang zolim. Udahnya minta dikeluarin, janji pengen berubah. Pokoknya kalau dibalikin saya pengen berbuat yang baik dah, pengen melakukan amal soleh. Kalau kami mengulangi perbuatan kami yang dulu, yang buruk-buruk, fa inna zolimun, maka sesungguhnya kami tergolong orang-orang yang zolim. Qala sa'u fiha, maka Allah menjawab, diamlah kalian di dalamnya. Wala tukallimuni, dan jangan kalian berbicara kepadaku. Udah tuh, jelas. Kiai, nambahin Kiai. Diam. Iya, jangan pakai minta dikeluarin udah. Itu merupakan balasan untuk apa yang kalian kerjakan di dunia. Jangan pakai minta dikeluarin, salah dewek gitu. Ngapa dulu masih bader aja? Ustadz banyak, kiai banyak, majelis banyak, tempat ngaji banyak. Ngapa masih bader aja? Gitu. Rasain dah tuh, diem dari situ. Yang anteng, jangan pakai minta dikeluarin. Hah? Mau yang pelan-pelan gimana ngaji? Ya kan Allah kalamnya kan bila harfin wala sautin, nggak pakai suara mengaji. Kayak kita ngomel. Ada dia mah. Ya kan kalamullah begitu bila harfin wala sautin. Cuma ini biar masuk akal kita, dibilang Allah menjawab diam di dalamnya. Padahal pada kenyataannya belum tentu seperti ini. Bisa jadi kan langsung masuk ke hati doang atau langsung terdengar di telinga aja gitu tanpa ada suaranya kan gitu. Udah tuh. Salah dewek gitu. Padahal tempat ngaji banyak, gitu. Kesempatan buat memperbaiki banyak, kenapa masih bader aja? Udah rasain, diem-diem di situ. Jangan pakai pengen keluar. Apa kayak? Ya semua gue pengen janah aja kayak semua gue. Gitu. Biar kata yang bader banget gue pengen masuk surga juga tetap. Udah tuh jelas ya? Ya mudah-mudahan kita semua tergolong ahlul jannah. Apa mantap? Jangan pakai ditegesin, ntar tegesin lagi. Waruwiya annahum yasiruna inda dzalika kilaban yata'awawna finnari. Dan diriwayatkan bahwasanya mereka di dalam neraka itu inda dzalika pada saat menerima balasan dari apa yang mereka kerjakan, kilaban yata'awawna finnari. Mereka menjadi anjing yang terus berteriak di dalam neraka. Kilaban. Kalau kemarin ada kisahnya anjing yang masuk surga, ini kadang kebalikannya. Orang-orang yang masuk dalam neraka, mereka bagaikan anjing yang terus berteriak di neraka. Tolongin saya, tolongin saya. Apa mau jawab? Na'udzubillah Kiai, jangan sampai kita ngalamin. Mudah-mudahan sih kagak. Na'udzubillahir raufir rahimi min adzabihil alimi. Kita mohon perlindungan kepada Allah, Zat yang amat mengasihi lagi amat menyayangi, dari siksaannya yang amat pedih. Ini termasuk surga dunia dan surga akhirat. Termasuk juga neraka dunia dan neraka akhirat. Kan surga bukan cuma di akhirat doang, Bang Ibu ya. Neraka juga bukan cuma di akhirat doang.
Fa innal amro kama qala Yahya bin Mu'adzin la nadri ayyul musibataini a'zamu fautul janani amdukhulun nari. Karena sesungguhnya inti permasalahan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Yahya bin Mu'adz, la nadri ayyul musibataini a'zamu. Kita ini tidak tahu mana musibah yang lebih besar. Fautul janani amdukhulun nari. Enggak masuk surga atau masuk neraka. Mana musibah yang lebih besar? Mendingan kagak masuk surga apa mendingan kagak masuk surga atau masuk neraka? Itu musibah yang lebih besar mana? Kita nggak tahu. Apa Ustaz? Kalau disuruh pilih ya, gitu. Apa Kiai? Ini pilihannya dua Kiai. Kagak masuk surga apa mendingan masuk neraka? Mau pilih yang mana dah? Karena kita nggak tahu musibah mana yang lebih besar, gitu. Amal jannatu fala sobro anha. Adapun surga, karena nyatanya kita tidak sabar dalam mengejarnya. Dikata kita pengen masuk surga, tapi rasa-rasanya amalan kita jauh banget sama amalan penghuni surga. Diajak ibadahnya berat, diajak ngajinya malas, diajak zikir awang, buat berbuat baik romana ogah. Tapi pengennya masuk surga. Gimana komentar? Fala sobro anha, kita tidak punya kesabaran dalam mengejarnya. Wa amman naru fala sobro alaiha. Adapun neraka, kita tidak punya kekuatan untuk menerimanya. Makanya pengakuan dalam i'tiraf kan begitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya akui bahwa saya ini belum layak untuk masuk ke surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya juga enggak kuat kalau kudu masuk neraka. Terus begitu. Apa Heri? Dia mau orang kagak tahu artinya, nyanyi girang aja udah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Oke, kagak tahu artinya. Ilahi lastu lil firdaus. Makanya pertanyaannya, mendingan kagak masuk surga tapi terhindar dari neraka atau mendingan masuk neraka? Kagak ada yang mending ya. Wa ala kulli halin. Dan dari berbagai sisi, fautun naimi aisaru min muqasatil jahimi. Tetap tidak mendapatkan kenikmatan surga lebih ringan daripada kita harus menerima beratnya siksaan neraka. Tetap aja. Apaan itu? Hah? Udah tuh. Jika dilihat dari berbagai sisi, tetap tidak mendapatkan kenikmatan surga itu lebih ringan dibanding kita harus menerima siksaan neraka. Makanya kalau ditanya musibah mana yang lebih besar, ya tentunya lebih besar masuk neraka. Mendingan kagak masuk surga tapi nggak masuk neraka. Gitu. Meskipun nggak ngerasain nikmat surga, tapi minimal kita nggak masuk neraka. Tetap aja pengennya masuk surga juga tetap ya. Meskipun kalau diukur-ukur jauh kita sama perbuatan penghuni surga jauh. Tsummat tomatul kubra wal musibatul uzma. Kemudian tomat yang gede.
Tsummat tomatul kubra wal musibatul uzma hiyal khuludu. Kemudian bencana dan musibah yang terbesar yaitu kekal di dalam neraka. Id laukanal amru ala kulli halin munqati'an lakanal amru hayyinan. Karena kalau seandainya suatu permasalahan itu ada akhirnya, lakanal amru hayyinan, itu ringan masih ukurannya. Bang Hendrik ngalamin susah, tapi ketahuan ada akhirnya, itu masih ringan daripada selama-lamanya. Walakin sya'nu fi amadin bila akhirin. Bila akhirin ya. Akan tetapi yang jadi inti permasalahan itu dalam masalah abadinya seseorang di neraka tanpa ada akhirnya. Fa ayyu qalbin yahtamilu dzalika, hati mana yang sanggup menanggung itu, yang sanggup menahan itu. Kalau sampai ditetapkan jadi orang yang abadi di neraka, siapa yang sanggup? Wa ayyu nafsin tasbiru ala dzalika, jiwa yang mana yang bisa bersabar atas hal tersebut. Nggak akan ada orang yang sanggup bersabar menerima siksaan itu selama-lamanya. Walidzalika qala Isa alaihi salamu. Berdasarkan keterangan ini, Nabi Isa alaihi salam bersabda, "Dzikrul khalidina yaqta'u qulubal khaifina." Mengingat kekalnya seseorang di neraka akan membuat putus asanya hati orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah. Apalagi kita nggak tahu apakah kita masuk surga, apa masuk neraka. Yang keduanya, kalaupun masuk neraka, kita cuma sebentaran, apa selama-lamanya, kan kita nggak tahu. Gimana Ustadz, nambahin? Kiai, nambahin Kiai? Belum ini, masih serem. Mau nambahin? Enggak. Wa dzukira indal Hasan anna akhira may yakhruju minan nari rajulun yuqalu lahu Hannad udhiba alfa amin yunadi ya Hannan ya Mannan. Fabakal Hasanu wa qala ya laitani kuntu Hannada fata'ajjabu minhu faqala waihakum alaysa yauman yakhruju. Pernah diceritakan kepada Imam Al-Hasan, Hasan Al-Basri ya, bahwasanya orang yang terakhir keluar dari neraka adalah seseorang yang bernama Hannad. Dia disiksa di dalam neraka 1000 tahun. Itu orang terakhir yang keluar dari neraka. Namanya Hannad. Tambahin ro sama kap jadi Hendrik. Hannad. Yunadi, setiap saatnya dia selalu berteriak, ya Hannan, ya Mannan. Di dalam neraka terus ya begitu, ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. Fabakal Hasanu, maka Imam Al-Hasan menangis. Imam Hasan Al-Basri menangis. Wa qala ya laitani kuntu Hannadan. Dan beliau berkata, kalau saja
saya bisa jadi Hannad? Amor. Pernah ngebayangin jadi Hannad? Tapi ini Imam Hasan Al-Basri malah ngarepin jadi Hannad. Apa Ustaz Satiri? Jelas itu udah. Kok bisa Imam Hasan Al-Basri ngarepin jadi Hannad? Karena minimal Imam Hasan Al-Basri udah tahu bahwa Hannad nanti bakal keluar dari neraka, nggak kekal selama-lamanya. Kalau kita kan nggak tahu. Kalau kita masuk neraka, kekal apa kagak. Kalau Hannad emang benar-benar udah ada ceritanya bahwa dia orang terakhir yang keluar dari neraka. Masih mendingan itu, masih keluar juga namanya. Kalau kita kan nggak tahu, belum tahu kita. Fata'ajjabu minhu, maka para sahabat, para kawan-kawannya bingung, kok bisa Imam Hasan Al-Basri mengharapkan dirinya menjadi Hannad. Faqala, maka beliau menjawab, wahai hakum, celaka kalian. Alaysa yauman yakhruju. Meskipun dia masuk neraka, tapi bukankah suatu saat dia akan keluar? Pak Ridwan udah pede aja. Wah, pasti kita mau masuk surga gitu. Iya pasti masuk surga. Coba di nerakanya berapa lama? Apa Kiai? Kesalahannya. Saya belum nanya Kiai. Apa? Ntar kita cari dulu Kiai. Apa dosanya Hannad ini sampai disiksa 1000 tahun di neraka? Iya. Qultu, aku berkata, yarji'ul amru kulluhu idan ila aslin wahidin. Maka inti permasalahan kita kembali kepada satu pokok bahasan. Wahia an-nuqtatul lati taqsimuz zuhuro wa tusaffirul wujuha wa taqta'ul quluba wa tudhibul akbada wa tadmil uyuna minal ubbadi wa hiya khaufu naz'il ma'rifati fahadhil ghayatul lati yantahi ilaiha khauful khaifina wa tabki 'alaiha a'yunul bakina. Pokok bahasannya yaitu catatan yang membuat lemesnya punggung semua orang dan membuat orang-orang menjadi pucat mukanya dan membuat hati semua orang berputus asa dan melumerkan jantung dan mengalirkan air mata dari orang-orang yang tukang ibadah. Wahia yaitu khaufu naz'il ma'rifati. Rasa takut akan dicabutnya ma'rifat dari dalam hatinya. Itu intinya. Fahadhil ghayatul lati yantahi ilaiha khauful khaifina. Maka ini merupakan puncak yang telah dicapai melalui rasa takut orang-orang yang memiliki sifat khauf kepada Allah. Wa tabki 'alaiha a'yunul bakina. Dan membuat mata orang-orang menangis.
Udah tuh jelas. Ustaz Satir nambahin. Hah? Mana yang belum paham? Bang Ipul, udah jelas itu? Apa Ustaz? Yang mana? Yang mana? Kalau kita berbuat taat, misalkan taat kita tidak diterima oleh Allah, masih ada kemungkinan buat masuk surga. Karena kita masih punya keimanan. Minimal kalaupun kagak punya pahala pisan, tapi masih ada kemungkinan masuk surga. Kalaupun kita selama hidup ini banyak berbuat maksiat, tetap masih ada kemungkinan masuk surga. Meskipun kudu digodok dulu di neraka. Kan gitu. Tapi kalau sudah dicabut ma'rifat dari dalam hati kita, dicabut keimanan dari dalam hati kita, itu yang menyebabkan kita kekal di neraka selama-lamanya. Makanya ini yang menjadi pokok bahasan dari berbagai macam bahasan sebelumnya. Intinya cuma satu, memunculkan rasa takut jangan sampai keimanan kita dicabut oleh Allah. Karena itu yang membuat kita kekal di neraka. Kalau cuma maksiat, tadi paling tetap ngalamin siksa neraka, tapi pada akhirnya keluar juga, dipindahkan ke surga begitu udah bersih. Tapi kalau sampai naz'il ma'rifah, dicabut ma'rifahnya, dicabut keimanannya, itu yang menyebabkan kita kekal di neraka. Gitu. Makanya itu pokok bahasannya. Jangan sampai kita kekal di neraka. Yang enggak lain penyebabnya gara-gara dicabutnya keimanan kita oleh Allah. Itu Ustaz. Makanya para ulama-ulama salaf nangis itu bukan karena perbuatan taatnya takut nggak diterima oleh Allah. Juga bukan karena dosanya banyak kepada Allah, bukan. Tapi nangisnya karena takut keimanan yang ada di hatinya dicabut oleh Allah. Udah tuh. Ini ntar ada bahasannya. Walaqad qala ba'duhum, sungguh telah berkata oleh sebagian ulama, innal gumuma talatatun. Yang bikin puyeng itu 3 hal. Yang pertama duit, yang kedua duit, yang ketiga duit. Sesungguhnya yang bikin pusing itu, sumber kepusingan itu ada 3. Gomutto'ati an la tuqbala. Yang pertama, pusing bahwa perbuatan taat kita tidak diterima oleh Allah. Barusan dijelasin udah ada ini. Wa ghammul ma'siyati an la tughfar. Yang kedua, rasa pusing bahwa perbuatan maksiat kita tidak diampuni. Wa ghammul ma'rifati an tuslaba. Dan rasa pusing bahwa ma'rifat kita, bahwa keimanan kita dicabut oleh Allah. Wa qalal mukhlisuna, dan orang-orang yang ikhlas berkata, balil ghammu kulluhu wahidun bil haqiqati. Bahkan kepusingan itu semuanya pada hakikatnya hanya satu. Wa huwa ghammul ma'rifati, yaitu kepusingan yang disebabkan oleh makrifat kita, oleh keimanan kita. Apakah kita meninggal ini dalam keadaan iman atau ketika meninggal keimanan kita dicabut oleh Allah. Itu yang bikin puyeng, bikin pusing. Abang Hendrik, ini kata ulama ini yang bikin pusing 3. Kata Bang Hendrik lain, yang bikin pusing 3. Kalau ulama yang dipusingin 3 hal ini. Kalau kita berbuat taat diterima apa enggak sama Allah. Kalau kita berbuat maksiat diampunin atau enggak sama Allah. Yang ketiganya
kita meninggal dunia dalam keadaan iman atau enggak. Itu yang dipusingin sama orang-orang soleh. Lain amat apa kita ngomong ya? 3D. Wa kullu ghammin dunahu jalalun idlahu inqidaun. Dan semua kepusingan yang di bawahnya itu mah kecil, ringan. Idlahu inqidaun. Karena nanti ada selesainya. Ada penyelesaiannya. Yang satu itu yang gak ada penyelesaiannya. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak beriman, itu yang gak ada akhirnya. Tadi kalau tibang kagak punya pahala pisan, gampang. Masih ada akhirnya. Kalau tibang maksiat yang gak diampuni, gampang. Masih ada selesainya. Tapi kalau keimanan sudah dicabut, itu yang bikin kita kekal di neraka. Itu masalahnya. Dan itu jarang dipikirin sama kita. Kita nganggapnya kita udah beriman aja. Padahal belum tentu. Apa mau? Udah tuh jelas. Kiai nambahin. Iya, satu memang udah kebanyakan pikiran yang lain, Kiai. Mikirin bini, mikirin anak, gitu. Mikirin duit, mikirin dapur. Jadi nggak kepikiran yang lain, nggak kepikiran masalah iman. Apa? Rata-rata tandanya ada di kita. Tandanya. Orang yang sibuk mikirin perbuatan taatnya, apakah yang kita kerjakan yang diterima atau enggak oleh Allah, enggak bakal ngurusin orang lain. Ngaruh-ngaruhin ibadah orang enggak bakal. Karena dia sendiri sibuk mikirin perbuatan taatnya sendiri. Yang saya kerjain gue belum tentu diterima. Ngapain ngurusin orang? Yang mikirin maksiatnya sendiri, ini diampunin apa kagak, nggak bakal ngurusin orang lain. Maksiat saya sendiri belum tentu diampunin sama Allah. Ngapain ngurusin perbuatan buruk orang? Apa? Rata-rata kita kerjanya masih bugono. Boro-boro ngurusin diri sendiri. Yang ada ngurusin orang mulu, mikirin orang mulu. Apalagi masalah keimanan. Udah ngerasa paling kenceng aja imannya. Paling kuat. Hah? Udah. Walakad balagona an Yusuf bin Asbat rahimahullah annahu qala. Pernah sampai kepada kami kisah dari Yusuf bin Asbat rahimahullah annahu qala, bahwa beliau berkata, dakhaltu ala Sufyana fabaka lailahu ajma'a. Saya pernah berkunjung ke rumah Imam Sufyan At-Tsauri, maka beliau menangis semalaman full. Imam Sufyan At-Tsauri menangis semalaman suntuk. Fakultu, aku bertanya kepadanya, buka ukahada alal dunubi, wahai Sufyan, apakah kamu menangisi dosa-dosamu? Apakah kamu menangis gara-gara dosa yang kamu kerjakan? Qala fahamala tibnan wa qala al-dunubu 'alallahi ahwanu min hadza. Dia melanjutkan ceritanya, maka Imam Sufyan mengambil rumput
Dan beliau berkata, dosa itu lebih ringan dibanding rumput ini bagi Allah. Dosa mah nggak ada apa-apanya. Gampang itu mah. Ringan itu mah. Apa ampunin? Allah Maha Pengampun. Dosa mah ringan. Bukan gara-gara dosa saya nangis ini. Innama akhsha ayyaslubani Allahu al-Islam. Yang saya takutkan Allah mencabut Islam dari dalam hati saya. Itu yang ditakutkan. Bukan nangisin dosa. Tapi yang ditakutkan Allah mencabut keislaman Imam Sufyan itu. Makanya waktu kita baca kitab Qami'ut Tughyan, kan ada makalah Tuan Syekh Abdul Qadir yang terkenal itu dalam menerapkan sifat tawadu. Ketika ketemu orang yang masih muda, masih kecil, kita bersifat tawadunya dengan meyakini dia masih kecil, dosanya masih dikit, kan gitu. Ketemu sama yang tuaan, dia mah udah tua, ibadahnya lebih banyak dari kita. Kita terapkan sifat tawadu. Ketemu sama yang alim, dia mah orang alim, kalau ibadah pakai ilmu. Ketemu sama yang bodoh, dia mah orang bodoh, kalaupun dia maksiat karena nggak tahu. Sampai ketemu dengan orang kafir pun bisa jadi nanti Allah berikan hidayah buat dia. Sedangkan saya bisa jadi malah sebaliknya. Kita bersifat tawadu kepada orang kafir, kan gitu. Dan itu yang ditangisi oleh Imam Sufyan. Yang saya takutkan itu Allah mencabut keislaman dari dalam hati saya. Bukan gara-gara dosa. Dosa mah enteng itu. Allah rahmatnya amat luas. Tibang dosa mah enteng. Tapi yang kita takutin harusnya kita ini meninggal dalam keadaan Islam atau enggak. Itu masalahnya. Karena kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Pasti. Kalau kita meninggal dalam keadaan Islam. Meskipun kudu digodok dulu tadi. Karena banyak dosanya kan. Tapi kalau meninggal dalam keadaan tidak Islam, itu yang jadi masalah. Yang bikin kita kekal di neraka selama-lamanya itu. Dan itu yang ditakutkan oleh Imam Sufyan. Jauh amat ya sama kita ya. Pak Ridwan sering mikir begitu Pak Ridwan. Boro-boro. Yang ada malah kebanyakan kita ini ngerasa udah bener aja. Itu kebanyakan. Apaan? Iya kenapa? Doa mah doa aja Mak Haji. Kan kita nggak tahu doa itu diterima sama Allah apa enggak. Doa itu diijabah oleh Allah apa enggak. Kan gitu masalahnya. Apalagi yang doa kayak kita, mulut kotor, tukang ngomongin orang, tukang bohong. Kan gitu jadinya. Ya baca doa tiap hari. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tapi masalahnya itu. Belum lagi pelit juga kan gitu. Kan pelit musuhnya Allah kok. Gimana doanya mau dikabul? Udah gitu doanya pakai mulut yang tukang ngomongin orang, tukang ngatain orang, tukang komentarin orang, tukang bohong. Itu masalahnya Bang Haji. Ya doa mah doa aja, silakan aja. Kita juga diajarin kan, ketika baca doa tasyahud juga ada itu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinil Islam. Kan diajarin begitu. Tetapkan, mantapkan hati kami dalam agama Islam. Jangan sampai ketika menjelang kematian nanti Islam kita dicabut dari hati kita.
Itu masalahnya. Kalau masih ada Islamnya, meskipun dosanya segede gunung, masih ada kemungkinan selamat. Kalau masih ada Islamnya, kalau masih ada imannya. Itu masalahnya. Nas'alullaha rabbanal mannana subhanahu an la yabtalina bimusibatin. Kita mohon kepada Allah Tuhan kita yang maha memberi anugerah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak ditimpakan musibah yang seperti ini. Wa ayyutimma alaina bifadlihi kabiro ni'matihi. Dan bahwa Allah sempurnakan untuk kita dengan karunia-Nya nikmat-nikmatnya yang amat besar. Wa ayyatawaffana ala millatil Islam, dan bahwa Allah mewafatkan kita dalam agama Islam. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah zat yang maha pengasih, yang amat mengasihi. Wa qad dzakarna sababa su'il khotimati wa maknaha fi kitab Ihya'i Ulumiddin fata'ammalhu hunaka. Dan kami sudah jelaskan panjang lebar penyebab su'ul khotimah dan beberapa maknanya di dalam kitab Ihya'i Ulumiddin. Maka silahkan kalian baca di sana. Ya, silakan dah baca masing-masing. Apa Ustaz? Fa innal khawdu fihi hahuna khurujun ilal iktari. Maka sesungguhnya mendalami hal itu di sini akan mendorong kita untuk memperpanjang bahasan. Fata'ammal hadhil jumlata, maka cukup renungkanlah bahasan yang sudah kami jelaskan ini. Fa inna tafsila aktaru fi ayyatiya alaihil wahmu wal dzikru la'allaka tuflihu bi'aunillahi wa husni taufiqihi. Karena merinci hal itu di sini melebihi dari apa yang sudah dijelaskan, bisa jadi akan menimbulkan kebingungan. Udah tuh. La'allaka tuflihu bi'aunillahi wa husni taufiqihi. Semoga kamu tergolong orang-orang yang sukses dengan pertolongan dari Allah dan taufiknya yang amat bagus. Udah. Tuwahmu wal dzikru sama ya, kebingungan. Kalau dirinci di sini nanti yang ada kita malah terlalu panjang bahasannya dan malah bikin kita bingung jadinya. Makanya menurut Imam Al-Ghazali cukup dah. Kalau emang mau ngelihat sebab-sebab sul khotimah silakan baca kitab Ihya Ulumuddin. Silakan Bang Arif dibaca kitabnya kalau punya. Hah? Udah tuh. Terus ini nih. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, fa'ayyut toriqoini aslaku, toriqol khawfi am toriqor rojai. Maka jalan mana yang lebih mudah untuk ditempuh? Apakah jalan khawf atau jalan roja? Kira-kira buat kita pasnya yang mana nih? Jalan khawf apa jalan roja? Yuqalu laka, maka dijawab untukmu, balil murakkabu bainahuma. Bahkan kamu harus berjalan di antara keduanya. Ya, balik lagi ke bahasan sebelumnya bahwa kita harus seimbang dalam menerapkan khauf dan menerapkan roja. Jangan milih salah satu jalan itu, kudu dua-duanya. Falaqad qila, karena sungguh ada yang berkata, inna man golaba alaihi roja'u soro murji'an bihi. Sesungguhnya orang yang lebih dominan sifat roja'nya, pada akhirnya dia menjadi kelompok murji'ah. Murji'ah itu punya keyakinan pokoknya selama kita Islam,
meskipun kagak pernah sholat, meskipun kagak pernah puasa, meskipun kagak pernah zakat, meskipun kagak pernah haji, tetap kita bakal masuk surga. Itu Murji'ah tuh pendapatnya. Apa Kiai? Lah, aliran melenceng nih Kiai, sesat. Coba itu, udah enak aja. Kebanyakan orang yang terlalu dominan sifat rojanya, ujung-ujungnya jadi kelompok Murji'ah yang punya keyakinan begitu. Yang penting kita iman, yang penting kita Islam. Tetap itu gue bakal masuk surga. Karena dia punya keyakinan orang kafir aja, meskipun kebaikannya banyak, tetap masuk neraka. Begitu. Berarti kalau sebaliknya orang Islam, meskipun kagak ibadah pisan, tetap masuk surga dong. Begitu. Kata kelompok Murji'ah. Rubbama yukhafu alaihi an yasira khurramiyan. Bahkan bisa jadi ditakutkan atas orang itu bahwa dia tergolong ke dalam kelompok khurramiyah. Kelompok khurramiyah itu bahkan lebih parah lagi. Kelompok khurramiyah itu orang yang menganggap bahwa harta orang lain pun itu harta dia. Bini orang lain pun bini dia. Boleh tukeran kita gitu. Lu pakai bini gue dulu malam ini, gue pakai bini lu. Itu orang khurramiyah tuh. Hah? Ya pokoknya al-ibahah. Pokoknya apa aja boleh sama dia. Yang penting masih iman. Begitu. Asal masih iman tetap masuk surga. Itu khurramiyah tuh. Apa Ipul? Jangan Bang Ipul. Kalau Murji'ah tadi cuma sekedar biar kagak sholat, biar kagak ibadah tetap masuk surga kalau Murji'ah. Yang lebih parah lagi itu kalau sampai jadi kelompok khurramiyah. Membolehkan segala hal, yang penting dia masih iman. Itu khurramiyah. Apa Bang Arif? Ntar coba lihat kitabnya di Al-Hilal wan Nihal. Punya Ustadz, kitabnya Ustadz? Hah? Agak. Waman golaba alaihil khaufu soro haruriyan. Dan orang yang lebih dominan sifat khaufnya bisa jadi dia akan tergolong ke dalam kelompok haruriyah. Haruriyah ini malah kebalikan dari Murji'ah. Kalau haruriyah ini meskipun orang itu beriman, kalau dia maksiat pasti masuk neraka. Itu haruriyah. Pokoknya orang yang masuk surga hanya orang-orang yang betul-betul suci, bersih. Kagak pernah maksiat pisan. Itu haruriyah. Sesat juga. Termasuk salah satu sempalan dari paham Khawarij. Kan setelah konflik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah itu ada 3 kelompok besar yang muncul tuh. Kelompok aliran kalam. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. Nah ini Haruriyah ini termasuk sempalan dari kaum Khawarij. Yang sekarang jadinya Wahaboy. Wahabi. Makanya kerjanya begitu, udah nyala-nyalain orang mulu. Pokoknya yang masuk surga harus yang betul suci. Yang ada maksiatnya udah kafir, sesat. Ya kita juga begitu, kalau kita isik-isik nyalahin orang mungkin zolim dikit, neraka, kafir. Itu udah termasuk itu. Apa? Kayak yang punya neraka dia. Bisa isik-isik orang masuk neraka mulu, kafir mulu. Padahal cuma dosa dikit gitu kan.
Amin aja wajib. Amin, amin, amin. Gitu. Wal muradu an la yanfarida bi ahadihima dunal akhari. Dan yang dimaksud di sini bahwa seseorang tidak boleh memisahkan di antara yang satu dengan yang lain. Jangan sampai memisahkan antara roja dan khauf. Dua-duanya harus kita terapkan. Seimbang penerapannya. Jangan lebih dominan rojanya atau sebaliknya jangan lebih dominan khaufnya. Dua-duanya harus kita terapkan. Fa inna bil haqiqati ar-roja al-haqiqi ya la yanfakku anil khaufil haqiqi. Karena sesungguhnya secara hakikat roja yang hakiki tidak pernah terlepas dari khauf yang hakiki. Wal khauful haqiqi la yanfakku anir roja'il haqiqi. Begitupun khauf yang hakiki tidak pernah terlepas dari roja yang hakiki. Pokoknya dua-duanya itu mutalazimani, mengkristal, tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Orang yang punya khauf secara otomatis dia punya roja dalam hatinya. Dan orang yang punya roja secara otomatis dia punya khauf dalam hatinya. Tinggal pelaksanaannya aja. Tinggal penyeimbangannya aja. Jangan sampai salah satunya lebih dominan dibanding yang lain. Walidzalika qila ar-raja'u kulluhu li ahlil khaufi illal amni. Wal khaufu kulluhu li ahlir raja'i illal ya'si. Berdasarkan keterangan ini, ada ulama yang berkata, roja itu secara keseluruhan dimiliki oleh orang-orang yang punya sifat khauf. Kecuali sifat aman, sifat merasa aman. Semua sifat roja dimiliki oleh orang yang punya sifat khauf. Hanya saja orang ahlul khauf itu tidak memiliki rasa aman. Wal khaufu kulluhu li ahlir roja'i illal ya'si. Dan khauf secara keseluruhan dimiliki oleh orang ahlul roja. Kecuali putus asa. Udah tuh. Orang-orang yang roja pun sebenarnya pada hakikatnya punya sifat khauf. Hanya saja mereka tidak putus asa. Ya pada intinya mah antara khauf dan roja memang betul-betul tidak bisa dipisahkan. Orang yang khauf secara otomatis dia punya sifat roja. Orang yang roja secara otomatis dia pun punya sifat khauf. Hanya paling persentasenya aja. Kadang rojanya lebih gede, kadang khaufnya lebih gede. Dan dalam penerapannya harusnya dua-duanya seimbang. Antara roja dan khauf seimbang. Udah tuh. Oke, nambah lagi, Oke. Cukup. Udah mau jam 2. Terus ini nih. Oh, ada yang batuk di belakang. Kode. Aduh. Ya, fa'in kulta sampai situ dulu dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.